Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan membahas mengenai pemantauan dan pengendalian proses atau biasa disebut dengan proses monitoring and control. Dan ini adalah anggota dari kelompok keempat yang beranggotakan 8 orang yang terdiri atas Jelinti Kupakala, Arle Arung Patanduk, Tanti Cahyani, Joshua Tumangkeng, Barang Bernando Jenaibaho, Deli Silambi, dan Yos Andreas Saryonsong. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian proses. Tujuan pengendalian proses adalah untuk mengurangi variabilitas dalam produk akhir sehingga persyaratan legislatif dan harapan konsumen akan kualitas dan keamanan produk terpenuhi. Tujuan pengendalian proses juga untuk mengurangi pemborosan dan biaya produksi dengan biaya meningkat efisiensi pemrosesan. Untuk keuntungan dari kontrol proses otomatis ada 4. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten dan stabilitas serta keamanan produk yang lebih besar karena variasi dalam pemrosesan diminimalkan. Yang kedua, operasi yang lebih efisien melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan tingkat produksi. Yang keempat, keamanan produk menggunakan prosedur otomatis yang cepat dengan peringatan dan verifikasi operator yang benar. Ya, untuk komponen sistem kendali otomatis juga ada 4 poin. Yang pertama, sensor untuk mendeteksi kondisi proses dan memberikan status variasi proses kabel dengan pemancar untuk mengirim informasi ke pengontrol. Yang kedua, komputer mengontrol monitor dan mengontrol proses. Yang ketiga, aktuator membuat perubahan pada kondisi proses, sistem komunikasi antara pengontrol dan aktuator. Yang keempat, sebuah antarmuka bagi operator untuk berkomunikasi dengan sistem kontrol. Untuk sensor adalah instrumen yang mengukur dan mengirimkan variabel proses yang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengukuran primer yang terdapat suhu, berat, laju aliran atau tekanan. Yang kedua, pengukuran komparatif yaitu spesifik gravitasi. Yang ketiga, pengukuran yang disimpulkan yaitu ukuran tekstur. Dan yang keempat, pengukuran terhitung menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk syarat-syarat sensor sendiri juga ada 4. Yang pertama, kepala penginderaan higienis yang bebas dari kontaminasi dan tidak menimbulkan potensi bahaya dari benda asing seperti kaca atau bereaksi dengan makanan. Yang kedua, kuat untuk menahan suhu pemrosesan, tekanan, komponen makanan atau limbah, dan bahan kimia pembersih di tempat, atau memiliki kepala sensor sekali pakai yang mudah diganti. Yang ketiga, handal dengan reproduksi yang baik seperti saat terkena kelembaban, uap, debu, atau kotoran oleh komponen makanan. Tahan terhadap kerusakan akibat getaran mekanis atau interferensi elektromagnetik dalam beberapa aplikasi. Dan yang syarat yang terakhir, perawatan rendah kebutuhan dan biaya total yang rendah. Penempatan sensor dalam suatu proses. Di dalam tabel yang sudah kami sediakan, ada 2 bentuk pipa yang berbeda. Yang di sebelah kiri perbedaannya ada di tengah dan sebelah kanan begitu juga. Perbedaannya pada yang sebelah kiri itu ada SD Online Contacting Based Flow dan yang sebelah kanan ada SL Online in the Blade for Automatic Sampling. Slide selanjutnya ada penjelasan tentang biosensor. Biosensor adalah metode konvensional untuk mendeteksi kontaminan mikroba yang sensitif dan sangat spesifik, pemantauan kebersihan, deteksi patogen dan racun bakteri dengan menggunakan persiapan kultur, perhitungan koloni, kromatografi, dan lain sebagainya. Biosensor sangat mudah digunakan, cepat, dan pengguna tidak memerlukan keterampilan teknis khusus. Slide selanjutnya, diagram skema biosensor. Di tabel sebelah kiri saya itu terdapat skema dari biosensor dan di tabel sebelah kanan itu tentang diagram biosensor. Di dalam kedua tabel ini memuat satu membran biokalatik memungkinkan konversi substrat menjadi produk. Yang kedua, reaksi diukur dengan transducer yang mengubah menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, keluaran transducer diperkuat
keempat, sinyalnya diproses, dan kelima, ditampilkan. Slide selanjutnya, proses teknologi analitik dan kualitas berdasarkan desain. Konsep teknologi analitik, proses, atau yang disebut PAT memiliki keunggulan sebagai pengendalian dan pemanfaatan bahan baku yang optimal pengurangan atau penghapusan bahan yang terbuang, mengurangi waktu siklus proses, serta memberikan kemungkinan untuk proses dan inovasi proses. Komponen utama implementasi PAT yang pertama, memahami pengaruh faktor proses terhadap variasi dalam kritis parameter kualitas produk. Yang kedua, ketersediaan instrumen analitis untuk pengukuran proses inline dan online. Yang ketiga, pemahaman tentang dinamika proses dan hubungannya dengan pengambilan sampel. Dan yang terakhir, akuisisi data multivariate dan analisis data dalam jumlah besar. Ada 5 parameter yang mempengaruhi kontrol proses di perhitungan. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, frekuensi pengukuran. Yang ketiga, waktu pengukuran. Yang keempat, efek terbawa antar pengukuran. Dan yang kelima, dead time antara pengambilan sampel dan pengambilan hasil. Tinjauan strategi pengendalian proses. Yang pertama, masukkan bahan baku, kemudian umpan maju, pra-proses kontrol, kemudian prosesnya, keluaran produk, kemudian kembali ke umpan balik, dan parameter kontrol, kemudian selama proses model prediktif kontrol. Sensor spektroskopi. Persyaratan PAT untuk sensor spektroskopi. Yang pertama, sensor harus dapat mengukur atau memprediksi critical control point atau CCP yang diinginkan. Yang kedua, di sebagian besar aplikasi, sensor harus memiliki frekuensi pengukuran menit yang tinggi atau detik untuk memperhitungkan kondisi proses yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, idealnya sensor harus non-invasif. Sensor spektroskopi. Teknik spektroskopi yang paling umum digunakan untuk pemantauan proses adalah penyerapan ultraviolet atau visual atau UVVS, inframerah dekat atau NIR, dan penyerapan inframerah atau IR, serta spektroskopi fluoresis emisi ekstasi atau EM, serta teknik analisis yang tepat, sensitif dan tidak merusak yang dalam beberapa detik mengidentifikasi sifat kimiawi molekul untuk menghasilkan sidik jari. Kecepatan instrumen spektroskopi memungkinkan pemantauan dan kontrol proses secara real time, dan pengembangan instrumen mini dan komunikasi nirkabel memungkinkan instrumen ditempatkan langsung pada peralatan proses yang bergerak. Spektroskopi inframerah dekat yang memenuhi ketiga persyaratan menggunakan instrumen yang terjangkau dan tersedia, serta spektroskopi inframerah yang paling umum digunakan dalam PAT makanan. NIR adalah spektroskopi multiguna yang berhasil digunakan untuk pemantauan dan kontrol kualitas yang cepat di hampir semua jenis manufaktur makanan. Metode lain untuk analisis kualitas tak rusak makanan. Ultrasonografi berdaya rendah atau frekuensi tinggi digunakan untuk memantau sifat komponen dan produk makanan selama pemrosesan dan penyimpanan. Ultrasonografi memiliki banyak aplikasi dalam analisis makanan, pengolahan, dan jaminan kualitas. Ultrasonografi dapat diukur warna dan tampilan produk buram, tembus cahaya, dan transparan yang memiliki permukaan halus atau bertekstur, atau makanan beraneka warna yang memiliki permukaan beraneka ragam, marmer, atau bergaris. Hidung elektronik dan lidah elektronik adalah nama umum untuk sensor yang mendeteksi rasa atau bau, yaitu volatil atau rasa atau bahan larut. Pengontrol proses. Pengontrol proses yang sekarang digunakan adalah pengontrol proses berbasis mikroprosesor otomatis atau pengontrol logika yang dapat diprogram PLC. Penggunaannya yang luas karena fleksibilitasnya dalam pengoperasian, kemampuan untuk merekam atau mencatat, menyimpan dan menganalisis data, dan pengurangan substansial dalam biaya
Keuntungan lainnya adalah kemudahan dan kecepatan yang dapat diprogram ulang untuk mengakomodasi produk baru. Persyaratan dari pengontrol proses adalah urutan tindakan yang benar dalam suatu proses. Jenis sistem kontrol yang memiliki tingkat kecanggihan. Yang pertama, pengontrol hidup atau mati. Yang kedua, pengontrol proporsional atau pengontrol P. Yang ketiga, pengontrol integral proporsional atau pengontrol PI. Yang keempat, pengendalian turunan integral proporsional atau pengontrol PID. Kontrol umpan balik dari pemanasan produk. Fungsi controller: 1. Untuk menjaga variabel proses. 2. Untuk mengontrol urutan tindakan dalam suatu operasi. Baking dan pencampur. Software menyimpan informasi tentang jenis dan bahan hingga 2600 resep dan 30 siklus pencampuran. Setiap formulasi diberi nomor dan ketika dimasukkan oleh operator, pengontrol secara otomatis memilih bahan dari silo penyimpanan dan mengontrol timbangan otomatis ke bejana pencampur umpan. Jenis kontrol ini banyak digunakan dalam produksi makanan yang dipanggang, makanan ringan, gula-gula, minuman ringan, dan es krim. Pengembangan perangkat lunak. Salah satu perkembangan perangkat lunak adalah perangkat lunak Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA yang digunakan untuk mengumpulkan data dari PLC yang mengendalikan proses dan menampilkan ke operator pabrik secara real time sebagai grafik animasi. Keterbatasan utama sistem SCADA adalah ketidakmampuan untuk menganalisis tren atau mengingat data historis. Diperbaiki oleh perangkat lunak baru Windows Microscope dengan pertukaran data dinamis atau DDE. Pengembangan perangkat lunak. Pengembangan Object Linking and Embedding untuk kontrol proses OPC sangat menyederhanakan penyambungan perangkat lunak yang berbeda. Sebuah sistem arsitektur berbasis sumber daya objek umum telah menyebabkan pengembangan sistem eksekusi manufaktur yang bertindak sebagai perantara informasi yang tidak hanya menghubungkan sistem kontrol proses PLC, sistem SCADA, OPC, dan sistem bisnis kantor, tetapi juga bertukar informasi dari pembaca kode batang, sistem penimbang program formulasi, pengontrol peralatan, dan sistem informasi laboratorium. MES dapat digunakan untuk memantau konsumsi energi, volume uap atau air, proses untuk menentukan efisiensi pabrik secara keseluruhan, secara real time, dan penerapannya pada pengendalian proses. Jaringan saraf JST didasarkan pada konsep bahwa sistem pemrosesan sederhana yang sangat saling berhubungan. Jaringan terdiri dari serangkaian lapisan dengan koneksi antara lapisan yang berurutan. Jaringan saraf memiliki aturan pelatihan di mana bobot koneksi disesuaikan berdasarkan pola keluaran dari data yang dimasukkan. JST dapat digunakan untuk memprediksi keluaran untuk jenis sistem non-linear. Ini menggunakan berbagai kombinasi parameter. Jaringan saraf digunakan dalam sistem fermentasi skala besar untuk menjaga kualitas dan memaksimalkan hasil suatu produk. Jaringan saraf juga digunakan untuk inspeksi tanaman menggunakan sistem penglihatan untuk memeriksa buah dan sayuran untuk cacat seperti bentuk yang salah, warna yang buruk, barang berukuran kecil, dan benda asing. Logika fusi. Logika fusi berisi sekelompok aturan berupa pernyataan if then. Logika fusi dapat digunakan untuk mengontrol proses makanan yang bersifat multivariabel dan non-linear yang sulit diprediksi dengan menggunakan sistem kontrol konvensional yang didesain untuk proses linear.
Kontrol fusi dapat digunakan untuk meningkatkan sistem kontrol yang ada dengan menambahkan lapisan kecerdasan ke metode kontrol. Sistem kontrol logika fusi digunakan dalam banyak aplikasi termasuk pengenalan pola, klasifikasi, dan diagnosis kesalahan dan kontrol kualitas. Robotika. Penggunaan robotika dalam industri makanan relatif terbatas dalam beberapa tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, adanya tekanan terus-menerus. Faktor kedua, tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Faktor ketiga, adanya peningkatan persyaratan untuk citra pasar. Faktor keempat, adanya pemasokan terhadap tenaga kerja kontrak. Faktor kelima, persyaratan untuk ketelusuran produk. Keuntungan robotika dibandingkan dengan sistem elektromekanis terprogram adalah kemampuan untuk memprogram ulang operasi untuk memberikan produksi yang fleksibel, bersama dengan pengurangan biaya robot yang berkelanjutan dibandingkan dengan kenaikan biaya tenaga kerja, membuat otomatisasi semakin menarik. Komponen utama dari mesin robot adalah prosesor mikroelektronika yang menggunakan jaringan saraf untuk memproses informasi dari sistem penglihatan untuk mengenali dan menemukan orientasi produk, dan kemudian penggunaan motor servo untuk menggerakkan lengan dan gripper yang peka terhadap tekanan. Robot-robot dapat dicuci dan didesain higienisnya memungkinkan untuk digunakan di area beresiko tinggi. Robot juga digunakan untuk menghilangkan tulang atau memotong daging, dan di toko roti untuk menutup dan menutup loyang, memotong adonan roti depaning dan peti isi, dan dekorasi kue. Sekian dan terima kasih.